mulia tanpa cacat celah. Amin, saudara. Itu baru akan menjadi kenyataan setelah rapture nanti. Untuk saat ini, jemaat Tuhan masih penuh dengan kelemahan. Ada yang masih jatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Tetapi kita ingin bertumbuh bersama. Jemaat inilah tempat kita bertumbuh bersama. Dan untuk bertumbuh bersama, kita mau mempelajari firman Tuhan. Jadi hari ini kita kembali di pertengahan minggu, di Rabu malam, kita kembali akan belajar. Dan saya ingin melanjutkan pembelajaran dari kitab Ayub. Jadi saya ajak kita untuk membuka kitab Ayub pasalnya yang ke-6 hari ini. Ayub pasalnya yang ke-6. Oke, dan sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami pada malam hari ini Tuhan telah datang, kami telah bernyanyi, sungguh puji-pujian yang indah, mengantarkan kami dalam kesiapan hati, untuk saat ini belajar firman-Mu, untuk nanti kami juga akan berdoa secara jemaat. Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi terbuka bagi kami. Pengajaran-pengajaran di dalamnya menjadi jelas bagi kami. Karena Roh Kuduslah yang kami minta untuk mengajar kami pada saat ini. Dan kami memohon ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kitab Ayub, saya harap sampai dengan titik ini tidak terlalu asing lagi bagi kita. Kita sudah tahu tentang pribadi Ayub. Dan terakhir kali bulan lalu, kalau saya tidak salah, kita sudah melihat pasal 4 dan pasal 5. Nah, pasal 4 dan pasal 5 itu sudah masuk kepada bagian pertengahan dari kitab Ayub. Jadi, pembukaan pasal 1, pasal 2, cerita tentang kisahnya bagaimana, bisa terjadi hal-hal seperti ini, apa yang terjadi pada Ayub, segala macam itu sudah di pasal 1, pasal 2. Pasal 3 adalah Ayub berseru, mengeluh, sambil teman-temannya masih diam. Nah, masuk ke pasal 4, itu teman-temannya mulai berbicara, 3 orang teman, 1 Elifas, 2 Bildad, ketiga Zofar. Dan mereka giliran berbicara. Selalu urutannya seperti itu. Elifas ngomong duluan, sepertinya dia adalah pemimpinnya di antara ketiga teman ini. Elifas bicara, kemudian habis itu Bildad bicara, habis itu Zofar bicara. Tapi di antara mereka berbicara ini, selalu diselingi oleh Ayub menjawab atau membantah. Jadi, Anda boleh buka sekilas Alkitab Anda nanti, mulai dari pasal 4 sampai sekitar pasal 30, kira-kira 30 begitu. Siklusnya seperti itu. Elifas bicara, Ayub menjawab. Bildad bicara, Ayub menjawab. Zofar bicara, Ayub menjawab. Nah, ini diulangi 3 siklus. 3 siklus seperti itu. Kecuali siklus yang ketiga. Di siklus yang ketiga rupanya baru sampai Bildad, Zofar belum sempat bicara, muncul satu orang yang gregetan, yaitu Elihu namanya. Nanti siapa Elihu dan sebagainya, kalau ada kesempatan kita akan bahas pada saatnya nanti. Tapi pada siklus ketiga rupanya ada satu orang muda namanya Elihu. Mungkin dia gregetan, dia bilang saya gregetan dari tadi dengerin kalian ngomong, sekarang giliran saya ngomong. Gitu. Jadi pada siklus ketiga Zofar belum sempat bicara, dipotong oleh Elihu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita ingin melihat bantahan pertama Ayub terhadap kata-kata Elifas. Yang kalau Anda masih ingat bulan lalu kita bahas, itu fokusnya adalah pada bahwa Elifas mencoba memberikan nasihat. Elifas mencoba memberikan hikmat, mencoba menasihati Ayub, tapi nasihatnya salah, nasihat yang buruk. Kita sudah lihat itu. Dan kita sudah bahas poin-poin mengapa nasihat Elifas itu nasihat yang buruk, bukan karena semua yang dia katakan salah, ada banyak yang dia katakan itu benar. Misalnya bahwa Tuhan akan memberkati orang benar, itu benar gitu. Tetapi penerapannya, aplikasinya itu salah total, apa yang dilakukan oleh Elifas di sana. Nah, di pasal 6 dan pasal 7 sebenarnya. Jadi hari ini mestinya khotbah saya ini 2 pasal. Yaitu pasal 6 dan pasal 7. Ini adalah bantahannya Ayub terhadap kata-kata Elifas. Baru nanti pasal 8 masuk ke
Bildad lagi yang giliran bicara. Tetapi saya memperkirakan bahwa kita tidak akan selesai kalau kita bahas pasal 6 dan pasal 7. Untuk bacanya saja sudah lumayan lama gitu kan. Jadi saya berfokus hari ini di pasal 6, nanti mungkin ada part kedua di pasal 7-nya. Yaitu bagaimana kita ingin belajar tentang keluh kesah Ayub sebenarnya. Adanya banyak pelajaran yang bisa kita tarik dari keluh kesah Ayub ini. Yang di dalam dua pasal ini, pasal 6 dan pasal 7, saya bagi menjadi 5 poin. 5 poin. Semuanya dimulai dengan K, jadi 5K. Tapi untuk pasal 6 ada 3K, untuk pasal 7 ada 2K. Perkiraan saya kita akan sampai selesai di pasal 6 saja hari ini. Oke, apa-apa saja 5 kita pelajari dari pasal 6 dan pasal 7, bantahan Ayub terhadap Elifas. K yang pertama, Ayub berbicara mengenai kedahsyatan Allah. Kedahsyatan Allah. Jadi saya nggak akan ajak kita baca di awal, tapi sambil kita masuk poinnya, sambil kita baca teksnya untuk menghemat waktu. Itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 bicara tentang kedahsyatan Allah. Demikian bunyinya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca, maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkiklah keledai liar di tempat rumput muda, keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya, semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Oke. Jadi dari poin pertama ini, kedahsyatan Allah, kita bisa bagi lagi menjadi 3 poin kecil. 3 P. Yang pertama adalah pekik Ayub. Gitu ya. Dia atau menjerit, boleh dibilang, itu ada di ayat 1 dan ayat yang kedua. Katanya kan, ya. Hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ini adalah jawaban Ayub terhadap tuduhan Elifas yang mau mengecilkan sebenarnya permasalahan Ayub. Kalau kita kembali di pasal 4, di kata-kata Elifas, dia bilang begini di pasal 4 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Hei Ayub, katanya, engkau sudah mengajar banyak orang, engkau sudah menasihati banyak orang, menguatkan banyak orang, sekarang giliran kamu yang kena, kenapa kamu harus kesal? Di ayat yang kelima kan, tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena, engkau terkejut. Seolah-olah Elifas mau berkata, Ayub, kamu tidak perlu bersedih hati, kamu tidak perlu terlalu berduka cita, tidak perlu terlalu berat dan sebagainya. Tetapi Ayub menjawab bahwa aku tidak bisa tidak, kekesalanku, kepedihanku, kedukaanku ini sangat-sangat berat. Dia menekankan itu kepada teman-temannya, dan dia ingin agar mereka bisa bersimpati dengan dia sebenarnya. Ya. Bahkan dia ibaratkan di sini, ya, diibaratkan di ayat yang kedua, kalau ditimbang katanya beratnya melebihi pasir di laut. Melebihi pasir di laut. Ya, pasir adalah barang yang berat memang, apalagi kalau pasir sudah basah begitu. Pasir basah itu berat sekali. Jadi ini adalah gambaran yang Ayub katakan, dan Ayub bukan orang yang berpura-pura. Dia bukan orang yang sekarang adalah sangat populer untuk mencoba menempatkan diri sebagai korban, gitu kan, victim. Istilahnya suatu mind setting, cara berpikir saya ini korban dan lain sebagainya, padahal dia bukan korban, gitu. Untuk mendapatkan simpati dari orang, bukan itu yang Ayub sedang lakukan, gitu. Ayub benar-benar merasakan suatu bencana, suatu kedahsyatan yang luar biasa, dan masuk di ayatnya yang keempat, kita lihat itu adalah dia memberikan penyebabnya. Kenapa dia begitu bersusah hati? Penyebabnya, katanya di ayat yang keempat, dia menyatakan bahwa ini adalah karena tangan Tuhan melawan dia. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Dan di sini kita memahami pemahaman Ayub, bahwa Ayub waktu dia mendengar kabar, kita masih ingat ceritanya, satu persatu anak buahnya datang, hamba-hambanya.
Ada orang Kasdim datang. Ada angin puting beliung menimpa rumah anakmu. Ada orang Sabean datang dan lain sebagainya menghantam unta-untamu dan lain sebagainya. Satu persatu. Semua itu ada penyebab-penyebab langsungnya. Kita bahkan diberitahu bahwa di balik mereka ada iblis. Namun Ayub memahami bahwa di atas iblis lagi harus ada Tuhan yang mengizinkan. Gitu. Barulah ini semua bisa terjadi. Gitu. Ayub memahami itu. Kita yang membaca kitab Ayub dari sisi sudah diinspirasikan, kita tahu ceritanya bahwa Tuhan memang mengizinkan. Gitu. Iblis datang kepada Tuhan minta izin, terjadi perdebatan, iblis membantah kata-kata Tuhan dan sebagainya, dan Tuhan mengizinkan iblis, oke, kamu boleh serang Ayub dan sebagainya. Kita tahu Tuhan mengizinkan nih. Kita harus paham bahwa Ayub tidak membaca kitab ini waktu dia mengalaminya. Ayub tidak tahu latar belakang ceritanya, namun Ayub memiliki teologi yang cukup dalam sehingga dia memahami bahwa ini adalah atas izin Tuhan. Dia memahami itu. Dan siapapun yang mendengar ceritanya, tidak mungkin ada yang bisa berpikir ini kebetulan aja gitu. Ini kebetulan aja, Anda bisa bayangkan kebetulan yang sangat kebetulan sekali, di mana satu persatu pada hari yang sama, semua hartanya habis satu persatu, dengan metode yang persis sama, yaitu semuanya hilang, semuanya habis, tinggal satu hamba yang hanya mampu meloloskan diri untuk memberitahu Ayub tentang kabar itu. Siapapun yang bisa berpikir, pasti ini tidak mungkin suatu kebetulan. Kenapa ini semua bisa terjadi dengan sedemikian hebatnya? Dan Ayub memahami bahwa Tuhan mengizinkan ini. Tuhan mengizinkan ini. Ya. Dan ada banyak pelajaran yang bisa kita tarik dari poin yang satu ini tentunya. Apakah kita paham bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita? Dan yang lebih hebat lagi adalah Ayub sudah tahu Tuhan mengizinkan ini, namun dia tidak menyalahkan Tuhan. Ini yang luar biasa. Kadang-kadang ada orang yang dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi pemahaman teologinya kacau. Dia pikir Tuhan tidak berdaya gitu. Tidak. Ayub memahami bahwa Tuhan mengizinkan ini, namun dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa hebat. Ayub bukan tidak menyalahkan Tuhan karena dia teologinya salah. Teologi dia benar. Dan ya, itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi kemudian kita bisa belajar hal lain lagi. Yaitu bahwa bagaimana Ayub menggambarkan ini sebagai anak panah dari Yang Maha Kuasa. Dia merasa seperti Tuhan menembaki dia dengan panah. Katanya. Kemudian kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Nah, kalau misalnya Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi kepada anaknya, kepada orang kudusnya, kepada orang yang dia banggakan, kepada Ayub, maka dan Ayub bisa menggambarkan ini sebagai kedahsyatan, maka kita bisa berpikir betapa lebih parahnya lagi mungkin kedahsyatan yang Tuhan lancarkan terhadap musuh-musuhnya, terhadap orang-orang yang sengaja menentang Tuhan. Gitu. Dan ini adalah salah satu poin yang kita tidak boleh lupa, karena terlalu sering di dunia sekarang ini manusia berfokus kepada Allah yang maha baik, dan Allah memang maha baik. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa Allah bukan hanya maha baik, tetapi coba kita buka satu ayat di Ibrani 10 ayat 31. Ya. Kita buka Ibrani 10 ayat 31. Ini ayat yang harus membuat kita takut akan Tuhan dengan takut yang benar tentunya. Ya. Apa yang dikatakan? Alkitab Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ini untuk menyeimbangkan. Banyak konsep orang bahwa Allah itu baik. Memang Allah baik, saudara kasih Tuhan. Tetapi kalau kita menolak kebaikannya, kalau kita terus menjadi musuhnya, kalau kita berkata tidak kepada kasihnya, maka apa yang tersisa? Yang tersisa adalah murkanya. Dan Alkitab menegaskan ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kalau
Ayub berkata, aku ini sebagai orang percaya, kalau Ayub sebagai orang yang Tuhan kasihi, ya Tuhan izinkan untuk membangun dia untuk tujuannya, untuk mengalami kedahsyatan seperti itu. Apalagi terhadap musuh-musuhnya. Satu ayat lagi di dalam 1 Petrus, coba kita lihat. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ini juga suatu hal yang mengingatkan akan kedahsyatan Allah. Ya. Dan bilang, kadang-kadang orang Kristen berkata, kenapa Tuhan disiplin saya? Ada misalnya orang Kristen, dia berbuat dosa, Tuhan disiplinkan dia. Berkata, Tuhan, orang di luar sana jauh lebih jahat, enggak engkau disiplinkan? Petrus memberikan jawabannya, disiplin Tuhan mulai dari rumahnya sendiri, ya. Tetapi betapa lebih parahnya lagi nanti, ketika penghukuman Tuhan sampai kepada mereka yang menolak Injil. Oke, kita kembali ke Ayub pasal 6 sekarang. Ya, jadi kita melihat ada pekik Ayub, kemudian ada penyebab mengapa dia menjerit, memekik. Dan yang ketiga adalah penggambaran, bagaimana Ayub menggambarkan situasinya. Itu ayat 5 sampai ayat 7. Meringkikkan keledai liar di tempat rumput muda. Ayub membuat ilustrasi di sini. Intinya dia ingin berkata kepada teman-temannya, si Elifas ini terutama, Elifas, saya bukan mengeluh tanpa sebab begitu. Saya bukan berduka cita tanpa sebab. Ya. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Jawabannya adalah tidak. Kalau misalnya keledai dan lembu ini semuanya baik-baik saja, tentu dia juga akan senang-senang saja begitu. Dan Ayub ingin berkata, kalian terlalu cepat menghakimi saya, dan kalian memberikan penghiburan yang kosong. Kalau misalnya kita melihat orang yang bersedih, sangat bersedih, dan kita hanya memberikan kata-kata misalnya, jangan sedih, gitu kan. Udah, ayo ketawa aja lah, gitu, senyum-senyum aja lah, ya. Ya mungkin dia bilang, saya nggak bisa saat ini, gitu. Karena ada suatu kesedihan yang mendalam pada diri saya, gitu. Dan Ayub memberikan gambaran ilustrasi seperti itu. Dan ayat 6 dibilang, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Dan intinya adalah kata-kata mereka yang mereka maksudkan sebagai penghiburan, itu Ayub gambarkan seperti makanan yang tidak enak sebenarnya. Ya, makanan yang tidak dikasih garam, begitu. Dan ya, kalau terlalu banyak garam memang bahaya juga, saudara. Ya. Tapi kalau nggak ada garam juga bahaya, begitu ya. Jadi makanan itu harus pas garamnya, begitu. Dia bilang, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Ya. Jadi mereka mau menyodorkan kepada Ayub kata-kata penghiburan, namun tidak mengena, dan malah membuat dia tambah mual, gitu, karena tuduhan-tuduhan mereka yang tidak berdasar. Oke, sekarang kita lihat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini adalah K yang kedua. K yang pertama adalah kedahsyatan Allah, ayat 1 sampai 7. K yang kedua, 8 sampai 13 adalah keinginan Ayub. Keinginan Ayub. Jadi kita akan melihat pertama permintaannya, dan kedua penjelasannya. Ya, permintaannya, ayat 8 sampai ayat 9. Kiranya terkabul permintaanku, dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ini konsisten dengan apa yang Ayub katakan di pasal 3. Kalau kita masih ingat di pasal 3, Ayub bilang ketika dia mengutuk hari kelahirannya, dia bilang, aduh, hari aku lahir itu sebaiknya tidak ada saja. Dan di situ Ayub sudah berkata bahwa lebih baik aku mati sajalah, begitu. Dan di sini dia mengulangi permintaan yang sama. Intinya dia meminta, Tuhan, dalam kondisiku yang sekarang ini, sudahlah, langsung matikan sajalah aku. Habisilah saja nyawaku. Dan memang dari sisi manusia, Ayub itu saat itu sepertinya
dalam kondisi yang sudah tidak ada pertolongan sepertinya dari pemikiran manusia. Ya, karena dia kena penyakit yang dari ujung kepala sampai ujung kaki, hartanya semua hilang, mau cari dokter tentu tidak mungkin, dan mungkin tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan dia pada waktu itu. Kita tidak tahu dia sakit apa, ada yang bilang dia kanker, ada yang bilang dia macam-macam lah, semua yang lain bisa kita spekulasikan dia sakit apa. Tapi intinya dia berkata, Tuhan, sudahi saja nyawaku. Itu permintaan dia, saudara. Namun satu hal yang kita pelajari di sini tentang pola pikir Ayub adalah walaupun Ayub ingin mati, tapi tidak pernah dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir nanti kita membaca Ayub berusaha bunuh diri. Ya. Ayub tidak pernah berusaha bunuh diri. Ada sebagian orang ketika menghadapi jalan buntu, belum sampai seperti Ayub sudah main bunuh diri duluan, saudara. Ya, ada yang lompat dari gedung, ada yang minum baygon, entah apa lagi segala macam, gitu ya. Beli baygon keluar modal, saudara ya. Ini dan belum tentu mati lagi. Ya. Kalau nggak salah dulu sempat ada tuh di Aspri yang siapa saya lupa ini. Ya. Oh, ingat sih, ya. Ada yang minum ini, coba minum apa? Minum baygon atau apa saya lupa. Minum sesuatu lah pokoknya, gitu ya. Wah, bilang ini repot juga ini, ya. Akhirnya saya permasalahannya apa gitu kan? Jadi ada yang seperti itu. Tapi kita bilang Ayub tidak gitu. Dia sudah dalam posisi seperti ini dan dia minta. Kalaupun dia mau mati, dia minta dari Tuhan. Tuhan, habisi saja nyawaku. Ya. Tapi dia nggak pernah berpikir saya mau bunuh diri, saya mau lompat ke jurang. Kenapa? Karena Ayub tahu bahwa hak kehidupan tetap ada di tangan Tuhan. Ya. Hak kehidupan tetap di tangan Tuhan. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang dia pegang. Ya, Tuhanlah yang menentukan hidup dan mati. Ya. Oleh karena itu di BKDJM yang hari kapan itu saya pernah membahas, ada yang bertanya soal eutanasia dan lain sebagainya. Ya, dan kita sebagai orang Kristen, kita tidak mendukung gerakan-gerakan yang liberal sekarang yang berkata bahwa manusia berhak untuk membunuh dirinya kapan saja. Gitu. Kita bilang tidak. Ya. Karena hidup kita pada ujung-ujungnya bukan milik kita sendiri. Ya. Hidup kita adalah milik Tuhan. Gitu. Oke, itu permintaan Ayub. Tuhan, bunuh aku. Tapi kenapa? Kenapa dia minta Tuhan membunuh dia? Kita lihat penjelasannya dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Oke, kenapa Ayub meminta Tuhan membunuh dia saja? Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, dia tentu dalam kesakitan yang sangat besar. Ya, itu salah satu alasan dia. Dia dalam kesakitan yang sangat besar, dia ingin mengakhiri penderitaan dia. Tetapi ada sesuatu hal lain lagi selain itu. Perhatikan di ayat yang ke-10, Ayub sadar, rupanya Ayub sadar bahwa ada tekanan yang besar bagi dia untuk menyangkal Tuhan. Ada tekanan yang besar bagi dia dan ini tentu adalah godaan iblis. Ini adalah serangan iblis dari istrinya, bahkan dari teman-temannya. Ada godaan besar bagi dia untuk menentang Tuhan, untuk menyalahkan Tuhan, untuk melawan Tuhan. Dan Ayub sadar bahwa sampai saat ini dia tidak. Aku masih bertahan akan imanku kepada Tuhan. Aku tidak menyangkal firman yang maha kudus. Dan dia tahu bahwa istrinya sudah bilang sama dia, udahlah sangkal itu, kutuki Tuhan, mati saja dan lain sebagainya. Dan Ayub sadar bahwa sepertinya ini suatu serangan supaya dia menyangkal Tuhan. Dan salah satu sepertinya alasan dia minta Tuhan membunuh dia adalah dia tidak mau, dia sampai begitu lemah, menderita sedemikian sampai dia tidak mau sampai
menyangkal Tuhan gitu. Ya. Dia tidak mau sampai menyangkal Tuhan. Ya. Dan kita bisa memahami permintaan Ayub ini. Ya. Kalau misalnya dia menderita ya sedemikian, ya. Dan dia berkata, Tuhan, jangan sampai aku menyangkal Engkau. Kalau aku mau menyangkal Engkau, ambil saja akulah, begitu istilahnya begitu. Ya. Dan ini adalah satu sikap yang luar biasa di mana dia lebih takut melawan Tuhan, menyangkal Tuhan, mengutuk Tuhan daripada dia takut mati. Lebih baik aku mati daripada aku sampai kepada posisi yang begitu lemah sampai aku nanti menyangkal Tuhan. Gitu. Lebih baik aku mati saja. Ya. Oleh karena itu Tuhan, ya, cabut saja nyawaku. Ya. Ini yang Ayub ingin katakan di sini. Gitu. Dan ya itu adalah permintaan dia. Ya, tapi sekali lagi poinnya adalah Ayub tidak pernah mencoba bunuh diri. Dan puji syukur karena walaupun menurut Ayub tidak ada harapan lagi, karena dia bilang sini, toh tidak ada harapan bagi aku Tuhan. Ya, bang, keselamatan jauh daripadaku, mana mungkin aku bisa dipulihkan lagi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ujung-ujungnya dia dipulihkan lagi. Jadi kita bisa mengucap syukur Tuhan tidak memenuhi permintaan dia. Ya. Karena dia minta sama Tuhan, habisi nyawaku, Tuhan tidak penuhi. Dan Anda tahu, setiap kali Tuhan berkata kepada doa kita, tidak. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku minta ini. Dan kalau Tuhan tidak menjawab, kita sering merasa, oh kenapa Tuhan tidak kasih, kadang-kadang kita marah sama Tuhan. Mestinya kita mengucap syukur kalau Tuhan bilang tidak. Karena itu berarti ada sesuatu yang berbahaya. Atau mungkin Tuhan ada sesuatu yang lebih baik lagi yang ingin diberikan kepada kita. Puji syukur Tuhan tidak mengabulkan permintaan Ayub. Bahwa Ayub minta dimatikan saja. Oke, itu adalah K yang kedua, keinginan Ayub. Jadi kita melihat kedahsyatan Allah, kita melihat keinginan Ayub. Dan yang ketiga, ayat 14 sampai ayat 30, kita melihat kekecewaan Ayub terhadap teman-temannya. Kekecewaan Ayub terhadap teman-temannya. Dan ingat bahwa ini adalah membalas kata-kata Elifas di pasal 4 dan pasal 5. Kita melihat kekecewaan Ayub ini apa-apa saja yang bisa kita bahas. Ada 3 hal enggak? 3 hal yang bisa kita bahas di sini, 3 I. I yang pertama, ayat 14 adalah ikatan antar sesama. Ikatan antar sesama. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Dan Ayub di sini akan menegur teman-temannya bahwa mereka ini tidak simpati dengan dia. Padahal Ayub bilang, sebagai sesama saya, apalagi teman, apalagi katanya sahabat, mestinya kalian bisa bersimpati dengan saya. Dan mestinya kalian memikirkan kebaikan saya. Gitu. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Dan apalagi kita hidup di dunia yang semakin individualistik, ini hal yang harus kita ingat. Kain berdalih di hadapan Tuhan, apakah aku penjaga adikku, apakah aku penjaga saudaraku? Ketika Tuhan tanya kepada dia, Kain, di mana Habil adikmu? Tuhan, intinya mana aku tahu gitu ya. Ini kata-kata Kain ya, who cares istilahnya gitu kan. Emangnya saya siapanya dia? Emangnya saya penjaga saudaraku? Padahal memang saudara dia gitu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita semua ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita harus peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Di dalam hukum Taurat ini digambarkan, bahkan ada hukum. Kalau misalnya domba atau lembu sesamamu tersesat, lalu kamu ketemu nih domba siapa ini, lembu siapa ini, saya nggak tahu. Kamu harus pelihara itu katanya. Dan kalau orangnya datang, kamu harus balikin lagi ke dia katanya. Sedemikiannya, padahal kamu nggak kenal orangnya. Sedemikiannya Tuhan dalam hukum Taurat. Dalam Injil, Tuhan memberikan ilustrasi orang Samaria yang baik hati. Yang ketemu seorang yang telah dihajar oleh penyamun dan lain sebagainya, setengah mati. Lalu orang Samaria yang tidak kenal dengan orang ini, namun membantu dia, membalut dia, membiayain
kesembuhan dia dan lain sebagainya. Dan Tuhan bilang, siapa yang berlaku seperti samanya manusia pada orang lain? Dan semua orang terpaksa menjawab orang Samaria ini, padahal orang Yahudi itu sangat benci dengan orang Samaria. Tapi saudara yang kasih Tuhan, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Kalau kita terapkan pada hari ini, kita bisa lakukan ini nomor 1 dengan memberitakan keselamatan kepada mereka. Kita tidak boleh lupa bahwa itu yang paling manusia perlukan. Jangan sampai kita terlalu terbiasa melihat orang di sekeliling kita, lalu lalang. Kita sudah terbiasa bahwa mereka adalah orang yang terhilang, sehingga kita tidak lagi tergerak untuk memberitakan keselamatan kepada mereka, karena kita sudah terbiasa. Dan kita telah mengeraskan hati kita. Mengeraskan hati kita dan kita tidak lagi, mungkin ada keluarga kita yang belum diselamatkan. Mungkin ada siapa kita yang belum diselamatkan. Dan kita sudah saking biasanya, itu tidak lagi membebani hati kita. Padahal Tuhan ingin kita mencari kebaikan sesama kita. Oke, itu I yang pertama, ikatan antar sesama. I yang kedua adalah ilustrasi. Ayub memberikan ilustrasi. Jadi sebenarnya Ayub ingin berkata, kalian mestinya menghibur aku. Kalian ini punya tanggung jawab juga sebagai sesama, bukan untuk merendahkan aku, tapi kalian harus mengasihi aku. Tapi dia memberi ilustrasi dari ayat 15 sampai 21 di sini. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat takutlah kamu. Ayub memberikan ilustrasi di sini yang hanya bisa kita pahami kalau kita mengerti geografi wilayah daerah Timur Tengah sana. Ya. Dan di daerah Timur Tengah sana, itu daerah yang kering, saudara Tuhan. Kering dan air itu susah. Oleh orang berperjalanan jauh, apalagi bawa rombongan dan sebagainya, sangat penting mereka tahu air ada di mana. Karena mereka perlu membuat titik-titik perjalanan. Oke, kita ada air di sini, kita jalan sekian puluh mil, di sini ada air lagi, jalan berapa puluh mil lagi, di sini ada air. Jadi mereka harus menentukan di mana mereka akan mendapatkan minuman mereka. Gitu. Itu sangat penting sekali. Gitu ya. Dan kadang-kadang ada orang yang dia yakin, oh saya tahu di situ ada air. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ternyata air di situ, misalnya itu suatu sungai. Ternyata di daerah Timur Tengah sana ada banyak sungai yang temporer. Sungai yang bukan sungai besar, bukan sungai yang permanen, tapi sungai yang musim-musiman. Sungai yang biasanya ada karena kebetulan hujan jadi ada sungai, kebetulan ada salju yang mencair jadi ada sungai, dan sebagainya. Nanti kalau musim panas sungainya hilang itu. Kalau udah nggak ada hujannya hilang sungainya. Nah kalau orang yang tidak berpengalaman, guide yang tidak berpengalaman, dia akan bawa rombongan sebagai guide-nya, dan dia akan bilang, oke, saya tahu di situ ada air. Dan kafilahnya percaya sama guide ini. Tapi begitu guide-nya sampai ke sana, ternyata tidak ada sungai. Air yang mereka inginkan tidak ada di sana. Ini adalah ilustrasi. Dan Ayub mengkritik teman-temannya, intinya dia ingin berkata, kalian seperti itu bagiku. Waktu kalian datang, aku pikir, aku berharap, wow, ini teman-temanku yang akan menghibur aku. Kalian tidak, kalian malah menyerang aku. Kalian malah menuduh aku berdosa. Kalian bukan menghibur aku, malah menambah kesedihanku. Dan kalian adalah seperti sungai yang hilang itu, yang sungai yang tidak bisa dipercaya. Saya pikir ada airnya, ternyata tidak ada, sudah hilang. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini mengantar kita kepada I yang ketiga dan terakhir, yaitu imbauan. Imbauan Ayub kepada teman-temannya di ayat 22 sampai ayat 30. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu? Atau berilah aku uang suap dari hartamu? Atau luputkan aku dari tangan musuh? Atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Ajarilah aku, maka aku akan diam.
Dan tunjukkanlah kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Oke, ini adalah imbauan Ayub kepada mereka. Pertama, Ayub menggarisbawahi bahwa saya tidak minta yang terlalu muluk-muluk. Saya tidak minta kalian membalikkan harta saya lagi kepada saya. Misalnya di ayat 22 kan. Aku tidak bilang kasih aku sesuatu dong. Gitu. Ya, aku tidak minta begitu. Aku hanya minta kalian mengasihi aku, memahami aku. Ya. Aku tidak minta, balaskan orang Kasdim yang menyerang aku di ayat 23 kan. Luputkan aku dari tangan musuh, tebuslah aku dari tangan orang lain. Aku tidak minta itu. Dan Ayub berkata, oke, kalau kalian yakin aku bersalah. Kalau kalian yakin aku berdosa, ajar aku. Di mana salahku? Gitu. Di mana dosaku? Tunjukkan. Gitu. Kalian yakin sekali aku sudah berdosa sampai Tuhan menghukum aku. Yang mana dosaku? Aku pengen tahu juga. Jadi mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya berspekulasi. Mereka hanya menduga-duga berdasarkan teologi mereka yang salah bahwa orang yang kena musibah pasti ada dosa besar. Dan dari situ mereka mengira-ngira sana-sini. Ini suatu pelajaran yang indah bahwa kita tidak boleh menghakimi hal yang kita tidak tahu, saudara-saudara. Kita tidak boleh menghakimi hal yang kita tidak tahu. Dan ayat 27 ini luar biasa menohok bagi mereka. Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Ayub merasa bahwa mereka bukan memikirkan kebaikan dia, mereka menjual dia, menjadikan dia bahan spekulasi teologi mereka saja, begitu. Kalian ini berteori, berspekulasi teologi, menduga-duga Ayub dosa apa ya? Mungkin di antara mereka ngomong, jangan-jangan begini, jangan-jangan anaknya begini dan sebagainya. Sementara dia ada di sana mendengarkan, loh kenapa kalian seperti ini? Aku ini sudah seperti bahan dagangan teologi kalian, yang teologinya juga salah. Dan dia berkata kepada mereka, baliklah kepada aku, baliklah kepada aku, kasihilah aku, dan lakukanlah yang benar. Ini adalah imbauan Ayub kepada teman-temannya, suatu imbauan yang indah juga bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami belajar dari apa yang Ayub katakan, keluh kesah dia, dan pergumulan dia Tuhan. Dan ada hal-hal yang bisa kami tarik sebagai pelajaran juga. Engkau yang kiranya tolong, bantu kami memahaminya lebih dalam lagi dan melakukannya. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin.